Dendek menarik kode. Dendek menarik kode. Dendek Laut menarik nyesel kode. Laut nyesel seumur hidup. Oke. Jadi nyeselnya karena apa? Hampir 2000 kurang 2 itu ibu hamil di bawah umur. Hampir 1998. Di Lombok Tengah. Ya. Di Lombok. Yang melahirkan hampir mendekati 1200 di bawah umur. Mudah-mudahan normal semuanya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu podcast Sasambo Insight. Di mana hari ini spesial kita akan membahas tentang bagaimana sih keterkaitan antara stunting dengan pernikahan anak. Di mana hari ini sudah hadir Kepala Dinas dari DP3AP 2KB yaitu Bapak Haji Kusriyadi. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Kabid P2M dari Bapeda Lombok Tengah, Ibu Sri Mulyana Widyastuti Esos MAP. Selamat malam Ibu. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Hari ini kita spesial akan membahas tentang keterkaitan antara stunting dengan pernikahan anak. Nah, kita langsung saja ke Pak Kadis. Pak Kadis, bagaimana sih keterkaitan tentang stunting ini dengan pernikahan anak sendiri, karena belakangan ini viral ada kasus pernikahan anak yang kemudian ada lapor-melapor di kepolisian Polres Lombok Tengah di mana ada banyak sekali pro dan kontra. Boleh nggak dijelasin Pak Kadis? Ya, kalau kita bicara stunting dengan pernikahan anak ini, tadi saya mengibaratkan bila saya ibaratkan antara telur dengan ayam, gitu, mana yang duluan gitu ya. Baik, bagaimana Mana bisa yang duluan, seperti ya. itu? Ya, kalau kita bicara stunting itu memang dua hal menjadi penyebabnya, penyebab langsung dan tidak langsung. Gitu. Nah, penyebab langsung ini kaitan dengan infeksi dan asupan yang kurang, asupan makanan maksudnya. Ya. Asupan makanan, baik. Kalau tidak langsung ini ada korelasi dengan tadi pernikahan anak. Gitu. Oke, bagaimana kemudian hal itu bisa terjadi? Jadi kalau bicara pernikahan anak, kalau pernikahan namanya anak-anak kan, ya anak punya anak ya. Jadi kalau anak-anak itu kan kesiapan mentalnya, kesiapan secara fisiknya belum siap, belum juga bicara fisiknya kayak sepuluhnya belum siap. Dan juga di Lombok Tengah khususnya ya, Lombok Tengah khususnya itu banyak anak-anak yang pernikahan anak ini gagal begitu. Gagalnya kenapa? Punya anak ditinggal. Mereka juga banyak kasus yang anaknya ya saya katakan dia gizi kurang dan stunting begitu. Oke. Cuman angka pastinya kita belum memiliki itu berapa jumlahnya. Ini mungkin jadi kita ke depan untuk melihat berapa sih besarannya itu. Dan tetapi ketika itu terjadi pernikahan anak ini peluang untuk menjadi berisiko stunting, peluang untuk menjadi stunting itu besar. Kalau sudah namanya pernikahan anak, dia sudah termasuk keluarga yang berisiko stunting. Oke. Bagaimana kemudian pernikahan anak ini juga mempengaruhi mental anak-anak itu sendiri, anak yang punya anak seperti Pak Kadis bilang, dan kemudian apalagi kaitannya pernikahan anak dengan hal-hal lainnya selain stunting. Angka Lombok Tengah kan salah satu penyumbang stunting juga dari pernikahan anak. Baik. Banyak anak-anak stunting yang memang dari keluarga yang di bawah umur. Gitu. Oke. Kenapa? Tadi saya sampaikan di awal bahwa mereka ini kan berisiko melahirkan generasi yang kurang sehat. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dia itu nanti lahirnya tidak normal itu? Apakah dia lahirnya di bawah umur, belum cukup umur maksudnya ini, kemudian lahirnya dengan berat badan lahir rendah, atau juga lahirnya dengan panjang badan yang di bawah 45 cm gitu. Jadi itu mereka ini potensinya ke sana itu besar gitu. Kalau dia di bawah umur, karena namanya di bawah umur itu secara kesehatan reproduksinya belum siap untuk dibuahi, belum lagi bicara ekonomi lagi bisa masuk ke situ gitu. Secara fisik dia belum siap, apalagi mentalnya. Oke, kita beralih ke Ibu Sri Mulyana. Nah, sebagai seorang perempuan, tentu ada concern di mana sebagai perempuan kita ini menjadi seorang ibu, bagaimana kemudian dari Bapeda sendiri dalam perencanaannya itu untuk menekan stunting, untuk membantu pemerintah dalam mengatasi hal tersebut itu seperti apa? Ya, baik. Jadi masalah stunting ini memang merupakan permasalahan yang menjadi prioritas baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi sampai dengan kabupaten. Jadi upaya-upaya untuk pencegahan kemudian penanganan stunting itu menjadi prioritas dan
upaya-upaya yang kita lakukan itu harus komprehensif. Baik. Komprehensif itu maksudnya gimana? Mulai dari upaya pencegahannya, penanganan, sampai setelah misalnya stunting apa yang akan dilakukan gitu. Dan kemudian siapa yang akan melakukan itu? Jadi yang akan melakukan itu bukan hanya pemerintah daerah saja, misalnya bukan hanya dari Baperidas gitu ya, di DP32KB, bukan hanya dari dinas kesehatan, karena kadang-kadang kan image-nya itu begitu statik, wah nih Dikes nih punya urusan gitu ya, dinas kesehatan, tapi bukan seperti itu. Upaya pencegahan dan penanganan stunting ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, jadi harus ada kolaborasi dari semua pihak. Kolaborasi mulai dari siapa? Dari pemerintah daerah, pihak swasta pun perlu juga bagaimana upayanya untuk menangani stunting ini. Nah, kemudian terlebih lagi masyarakat kita. Ya, jadi upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting juga harus diperlukan juga peran serta dari seluruh unsur masyarakat. Berarti ada banyak stakeholder yang harus membantu untuk menekan stunting ini sendiri ya? Ya, benar. Jadi semua stakeholder kita harus berintegrasi, integrasi, bersinergi, berkolaborasi dalam rangka upaya untuk pencegahan dan penanganan stunting. Sejauh ini apakah ada hal yang sudah dilakukan oleh Baperida dalam melakukan pencegahan? Jadi tentunya ini kan ada namanya konvergensi stunting. Jadi kita mulai dari tingkat pusat, provinsi, di kabupaten itu ada namanya konvergensi stunting. Konvergensi stunting itu di mana semua program-program, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus terintegrasi, harus saling mendukung, saling berkolaborasi. Nah, upaya-upaya pencegahan itu, upaya yang kita lakukan itu ada yang bersifat sensitif, ada yang bersifat spesifik. Jadi kalau spesifik itu yang ditangani oleh dinas kesehatan, misalnya gizinya, ya, dinas kesehatan ya dari puskesmasnya juga gitu. Nah, tapi yang sensitif ini yang seperti tadi, misalnya upaya untuk pencegahan pernikahan anak itu kan apa yang diperlukan? Perlu adanya sosialisasi, mungkinnya kampanye pencegahan pernikahan anak yang alhamdulillah untuk kampanye pencegahan pernikahan anak ini insya Allah kita akan laksanakan ini mulai besok pagi. Insya Allah kita akan laksanakan di 88 SMP Kabupaten Lombok Tengah. 88 SMP. 88 Saking SMP. concernnya pemerintah kemudian hal itu dilakukan ya. Nah, jadi bukan hanya pemerintah dari tadi dinas kesehatan, tetapi di bidang pendidikan juga perlu upaya untuk pencegahan pernikahan anak ini yang menjadi salah satu penyebab dari stunting. Ya. Karena angka pernikahan anak kita ini sekarang di Kabupaten Lombok Tengah ini cukup tinggi ya. Kita punya sekitar 29% dari pasangan usia subur kita yang di bawah usia 19 tahun gitu. Nah, ini kan sangat mempengaruhi nanti ke depan bagaimana kualitas sumber daya manusia kita. Nah, oleh karena itu perlu upaya-upaya bagaimana untuk mencegah dulu sehingga tidak banyak terjadi pernikahan anak. Terlebih lagi kemarin kan viral. Ya. Jadi sebenarnya pernikahan anak ini kan sudah banyak sebenarnya terjadi dan bagaimana kita ini kemudian sekarang berkolaborasi untuk bagaimana melakukan pencegahan pernikahan anak ini. Nah, kami insya Allah besok itu akan memanfaatkan dan mengajak ikut serta ya dari Putri Mandalika, dari Forum Anak, dari Remaja Genre, dari Remaja Pita Putih Indonesia yang untuk mensosialisasikan mengenai pencegahan pernikahan anak ini. Karena mereka ini kan anak-anak ya, anak-anak ngomong ke sesama anak-anak itu kayaknya mereka nyambung gitu ya, lebih nyambung, lebih nyampe ya pesannya gitu. Jadi kita memanfaatkan itu dan kita akan laksanakan di untuk pertama ini kita akan laksanakan di 88 SMP 88 SMP. Iya. Wow. Dan itu sebagai salah satu bentuk dari kampanye itu sendiri ya. Selain tentang pencegahan pernikahan anak juga kita lakukan misalnya masalah kebersihan ya, PHBS, sosialisasi mengenai PHBS karena kebersihan ini juga menjadi penting ya dalam upaya untuk pencegahan untuk stunting, pencegahan stunting. Kemudian sanitasi, air bersih juga itu menjadi salah satu concern dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka upaya untuk pencegahan stunting. Oke. Kita beralih lagi, ini semakin menarik, kita beralih lagi ke Pak Kadis. Pak Kadis, dari dinas yang Bapak naungi, di mana salah satunya adalah tugasnya untuk
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bagaimana kemudian dari dinas yang Bapak naungi ini melakukan upaya-upaya untuk melakukan mencegah hal itu terjadi. Seperti yang Bapak bilang tadi, ada banyak sekali pernikahan anak yang terjadi di Lombok Tengah. Apa kemudian langkah komprehensif yang dilakukan dari dinas Bapak? Baik, Bayan. Tadi disampaikan oleh Bu Kabit bahwa di Lombok Tengah itu angkanya hampir mendekati 25% pasangan tersebut di bawah 19 tahun. Baik. Dan itu kan ancaman generasi itu ke depan. Begitu. Oleh karena itu, di dinas kami sebagai dinas teknis dalam rangka pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, kami berusaha melakukan upaya pencegahan. Salah satunya tadi disampaikan Bu Kabit, kita ini secara konvergensi nih, melakukan kampanye, ya stop merarik kode lah gitu, didik merarik kode gitu. Nah, ini kita sekarang menyentuh, disampaikan Bu Kabit tadi, menyentuh anak-anak di tingkat SMP. Nah, kemarin yang viral ini juga yang di Praia Timur dengan Praia Tengah kan anak SMP dan anak SMK ini. Nah, oleh karena itu saat ini kita akan menyentuh SMP untuk kita lakukan kampanye sosialisasi cegah merarik kode ini. Setelah itu nanti rencana kita ke depan bersama tim termasuk Perida, teman-teman yang lain, arahan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda itu kita akan perlahan-lahan kita akan menyentuh semua lini gitu. SMP, SMA nanti kerjasama dengan provinsi, kemudian nanti juga kita pondok-pondok pesantren kita akan sentuh nanti supaya ini kita sama-sama bergerak gitu, sama-sama bergerak untuk dalam rangka mencegah pernikahan anak ini. Karena memang pernikahan ini ancaman buat kita ini. Lombok Tengah ini lebih-lebih bicara Perpres 72 ini ya tentang target penanganan stunting ke depan kan harus kita di bawah 14% nih. Walaupun secara angka saat ini kita memang posisi 11 ya. 11,03 rilis teman-teman kesehatan bulan Juli. 11, sampai 9.500 balita gitu yang stunting gitu. Sehingga kami di dinas kami ini concern untuk mencegah itu, menguatkan bagaimana angka adopsi ini turun serendah mungkin menuju zero lah, walaupun kita belum mungkin mencapai nol, tapi kita menuju ke sana. Kemudian langkah apa yang dilakukan selain sosialisasi? Apakah mungkin ada bantuan atau hal lain yang mungkin dilakukan? Ya, yang kami lakukan tidak hanya pencegahan tapi penanganan juga. Penanganan yang kami lakukan kalau sudah terjadi itu kami pendampingan juga. Pendampingan kepada mereka ya kalau memang dia belum siap untuk membuahi, belum siap hamil, kami berikan dia saran baik dari BKB, mental gitu. dan Ya. fisik ya. Di samping itu juga kasus-kasus yang terjadi ini kami juga punya salah satu UPT teknis kami di ada psikolog kami. Ada psikolog klinis kami yang bisa memberikan healing edukasi kepada masyarakat yang sudah terjadi itu. Nah, sekarang ini lumayan banyak sih laporan-laporan yang masuk untuk penanganan pernikahan anak ini gitu ya. Meskipun kemarin dari laporan sampai dengan aset ini 24 yang terlaporkan itu kami bisa pisahkan 7 orang gitu. Pisahkan 7 orang. Jadi besar kemungkinan bisa kita pisahkan kalau dari awal diinformasikan kepada kami gitu. Karena kami punya teman-teman teknis yang bisa memediasi mereka untuk bisa kita pisahkan. Itu langkah-langkah kami. Di samping itu juga kalau bicara pemberdayaan tadi itu memang kami juga punya ruang meskipun kita belum luas ya. Kami punya ruang untuk peningkatan kapasitas, pembinaan kepada kelompok-kelompok rentan. Siapa yang rentan itu ya perempuan-perempuan yang mungkin jadi kepala keluarga, perempuan-perempuan yang gagal PMI, yang Kerja migran itu kami juga ada peningkatan kapasitas. Cuman kita belum merata sih, belum bergerak banyak, baru mulai menginisiasi. Termasuk kemarin di Jongkat kami lakukan itu. Sejauh ini dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh dinas dan pemerintah daerah, apa sih yang menjadi hambatan di lapangan? Tentu ada hambatan pastinya. Apa sih hambatan itu? Baik, ini kan kita baru mulai ini. Tapi pengalaman kami teman-teman di lapangan itu dalam mencegah dan menangani pernikahan ini kita butuh mediator, kita butuh kebersamaan, komitmen kebersamaan dengan pemerintah desa, dusun, dalam ini ada kardus kaling, kemudian tokoh masyarakat, kepala desa, sampai di kecamatan. Ketika itu terjadi kerjasama yang baik, insya Allah pencegahan bisa kita lakukan. Kalaupun terjadi belum diakatkan bisa kita pisahkan asal kita bersama-sama. Oke, berarti ada keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Jadi kami mutlak tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada dukungan dari pemerintah terbawah, apakah paling kardus. Yang paling penting adalah orang tua yang bersangkutan. Oke, berarti orang tua juga harus memahami, perlu memahami. Makanya di kami itu nyambung sedikit izin Bu Kabit di program kami biar nyambung dengan program kami di Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Bangga itu ada 5 quick win program nasional.
Apa itu? Ya, satu adalah namanya genting. Nyambung dengan stunting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Oke. Gerakan orang tua asuh penanganan stunting, genting. Yang kedua ada namanya gati, gerakan ayah teladan Indonesia. Oke. Jadi anak-anak ini sekarang jangan peran ibu saja, tapi bagaimana peran ayah gitu. Peran ayah. Ya. Ayah ini tuh aja cari uang aja, tapi tidak pernah dia suapin anaknya gitu, tidak pernah dia ngantar anaknya ke sekolah. Misalkan. Gati. Yang ketiga ada namanya tamasya, taman asuh sayang anak. Seperti Ya, apa itu, Pak ya, Kadis? jadi ini memang ini kerjasama dengan teman di BKB. Jadi teman asuh sayang anak ini kita bagaimana juga cara mendidik anak gitu. Jadi jangan selama ini kan kita sering bentak-bentak marah-marah anak. Sana pergi sholat, orang tuanya di masjid di rumah. Anaknya suruh ke masjid. Jangan pegang HP, anaknya pegang HP. Oke. Bapaknya pegang HP, anaknya. Berarti gitu ya. dari contoh ya. Dari contoh itu salah satu Kemudian yang keempat? Yang keempat itu ada masih daya. Lansia berdaya juga. Hmm. Jadi harus kita perhatikan yang para lansia. Ada yang terakhir adalah forward, jadi tentang gadget, tentang aplikasi. Jadi juga perlu ini. Salah satu juga nyambung dengan tadi stunting. Kenapa sekarang anak-anak ini banyak terjadi pernikahan anak? Dia karena gadget juga gitu. Makanya besok di kampanye ini kita menggandeng Telkom ya, BKB Telkomsel nanti akan memberikan edukasi bagaimana menggunakan gadget yang baik dan bijak. Gitu. Wow, ternyata banyak sekali ya Banyak, kampanye ya. yang akan dilakukan untuk membangun Insya Allah, daerah kita itu. ini dan bangkit dari stunting. Oke, Ya, kita itu ke bayang ya. Bu Kabit lagi. Bu Kabit, apakah ada daerah khusus atau tempat-tempat khusus, lokasi-lokasi khusus yang kemudian dijadikan apa ya, lokus untuk untuk mencegah Izin Bayan, stunting? boleh ya? Oh, nggih, silakan. Untuk untuk lebih diperhatikan di daerah kita ini. Itu mungkin ada tempat di mana atau kelurahan mana, itu seperti apa? Ya, jadi tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk menangani stunting ini maka perlu ada kolaborasi, integrasi program, konvergensi. Gitu. Nah, karena kami yakin bahwa kita punya 154 desa kelurahan gitu ya. Untuk menangani semua 154 desa kelurahan dengan sumber daya yang terbatas mungkin nggak bisa semua gitu ya. Jadi otomatis kita perlu nih lokus prioritas. Akhirnya kita juga menetapkan lokus prioritas stunting di Kabupaten Lombok Tengah, di mana kita melihatnya itu dari prevalensi stunting yang tinggi, kemudian keluarga berisiko stunting, ada data keluarga berisiko stunting juga yang tinggi. Maka akhirnya kita di tahun 2025 ini kita menetapkan ada 40 lokus stunting. 40 desa lokus stunting ini tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi masing-masing kecamatan itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2 gitu. Lokus stuntingnya tergantung dari angka tinggi stuntingnya, jumlah angka stuntingnya gitu. Nah, terkait dengan itu untuk tahun 2026 juga kita juga menetapkan. Nah, kenapa kita tetapkan lokus stunting agar terfokus kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UPD yang mensupport untuk upaya pencegahan penurunan stunting itu. Misalnya nih seperti bantuan untuk sanitasi rumah tidak layak huni, kemudian untuk sambungan air bersih gitu. Kemudian tadi juga untuk PMT-nya, untuk gizinya gitu. Nah, ini kita coba prioritaskan di 40 lokus stunting itu. Walaupun demikian juga kita juga mengintervensi juga sih di semua desa-desa yang lain, tetapi yang 40 lokus ini kemudian menjadi prioritas ketika kita misalnya nih tidak cukup nih dananya, maka yang 40 lokus itu menjadi yang prioritas gitu, yang diintervensi gitu. Itu langkah-langkah yang kami lakukan sehingga harapan kita bisa menekan angka stunting ini, dan alhamdulillah kita di tahun 2024 ini kita mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, hampir 19% angka stunting kita menurun ya, sehingga sekarang itu angkanya kita sekitar 17% angka stunting kita di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan data survei kesehatan Indonesia atau SKI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kok tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis yang 11% itu adalah data dari data EPPGBM, data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, harapan kita ada kolaborasi dari semua pihak ya, termasuk masyarakat juga terhadap hal itu. Tadi seperti yang dibilang oleh Pak Kadis, bukan hanya perempuan, ternyata laki-laki juga berperan penting. Benar, itu seperti apa? Ya, jadi laki-laki itu berperan penting. Kenapa? Karena mulai dari di keluarga misalnya ya,
dari ibu hamil nih, dari ibu hamil jangan dibiarkan istrinya itu hamil sendiri gitu. Bagaimana Maksudnya itu hamil sendiri? dalam arti hamil setelah setelah Tidak peduli hamil itu. kemudian tidak dipedulikan bagaimana gizinya. Antar ke pemeriksaan. Suami-suami itu perlu Suami juga siaga. mengingatkan, suami siaga ya Pak Kadis ya, jadi perlu juga mengingatkan gitu, sudah minum tablet tambah darah belum, makannya itu harus yang bergizi gitu ya. Nah misalnya nih nggak ada dana untuk beli makanan yang bergizi, tapi untuk beli rokoknya ada, untuk beli pulsa ada, tapi untuk makanan yang bergizi nih nggak ada gitu. Nah harapan kita ya, nah, mungkin rokoknya bisa dikurangi dulu nih volumenya, kalau misalnya nggak ada dana ya, bisa dikurangi dulu biar bisa beli makanan yang bergizi untuk ibu hamilnya. Karena apa? Nanti itu akan sangat mempengaruhi kualitas anak yang akan dilahirkan. Oke, berarti untuk membangun generasi Untuk emas itu mulai dari Mulai dalam dari dalam kandungan, kandungan. mulai dari dalam kandungan sudah harus diperhatikan itu gizinya. Bagaimana akan lahir dengan sehat gitu. Ketika di dalam kandungan pun tidak diperhatikan gizinya. Karena itu juga akan sangat mempengaruhi nanti perkembangan otak anak. Jadi perkembangan otak anak itu sudah mulai dari dalam kandungan sudah terbentuk gitu. dan ini yang Nah, perlu ini- kita suarakan ya. Iya, dan ini peran penting dari suami itu sangat penting di situ, sangat besar perannya di situ. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Oke. Gerakan ayat teladan Indonesia Gerakan tadi, ayat sehingga teladan. hai ayah-ayah ya mari diperhatikan Ayah nih yang soleh. kesehatan istrinya gitu ya, sehingga nanti melahirkan generasi-generasi yang berkualitas gitu. Ya. Oke. Selain dari stunting atau yang mungkin orang-orang lebih tahu tentang fisik, apakah kemudian ada hal lain dari pernikahan anak itu yang bisa terjadi mungkin dari segi mental atau dari brainnya, mungkin dari otak atau seperti yang lain? Bagaimana itu, Pak Kadis? Jadi kalau kita bicara dampak pernikahan anak itu kan sangat luas sekali. Yang akhirnya adalah kemiskinan gitu. Oke. Nah, faktor ekonomi juga. Coba perhatikan di masyarakat kita ini, kawin muda gitu ya. Banyak yang gagal gitu. Kenapa? Suaminya pergi TKI gitu. Oke. Berarti selain dari hal-hal yang lain itu, salah satunya adalah mempertinggi angka kemiskinan. Sumber-sumber angka kemiskinan itu ya dari Pernikahan stunting itu anak. salah satunya ya. Oke. Ya, dari pernikahan anak itu. Hari ini teman-teman kesehatan rilis data 2024 itu hampir 2000 kurang 2 itu ibu hamil di bawah umur. Hampir 1998. Di Lombok Tengah. Ya. Yang melahirkan hampir mendekati 1200 di bawah umur. Gitu. Mudah-mudahan normal semuanya gitu. Oke. Itu bisa tidak normal ya? Ya, bisa tidak normal. Seperti apa itu kemudian yang Ya, arti tidak normal itu lahir berat badan rendah. BBLR. Iya, bisa juga dia berat belum cukup umur ya. Belum cukup umur. Nah, Berarti prematur. Kemudian dia juga panjang badannya di bawah 48 cm. Itu juga berisiko stunting. Itu resiko. Itu yang tampak itu ya, belum kita bicara EQ-nya, intelijensinya, otaknya. Itu terkait juga ya Itu dengan terkait pernikahan juga, anak gitu. itu. Karena bicara stunting itu tidak hanya fisik, otak juga. Belum daya tahan tubuhnya lagi gitu. Oke, itu sebabnya kemudian kenapa pemerintah sangat concern ya untuk Yes, mengentaskan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, Pak Kadis, apakah ada pesan nih untuk sebelum kita mengakhiri, apakah ada pesan untuk bapak-bapak di luar sana, untuk anak-anak di luar sana yang mungkin Bapak ingin sampaikan agar kemudian hal ini tidak terjadi berlanjut, agar kita bisa menekan angka dari pernikahan anak dan stunting itu? Iya. Ya, jadi mereka adalah semua anak kita gitu. Ayo lindungi anak kita gitu. Dengan cara apa? Sekolahkan mereka dulu, sekolah, kuliah baru menikah gitu. Kalau udah siap gitu. Jangan ini masih kelas 2 SMP, kelas 2 SMA lalu dia menikah. Nah, oleh karena itu ya kita harus bergerak semua begitu. Dari tingkat bawah, masyarakat paling bawah, siapa di situ, orang tua, kemudian kardus kaling, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di situ. Sama-sama kita kawal anak-anak kita ini gitu. Jadi kalau ketemu di jalan jangan biarkan mereka dia berseragam di jalan, dibiarkan. Minimal tanya lah kenapa enggak sekolah anak gitu. Jadi kepedulian kita bersama. Komitmen kita bersama, termasuk sampai ke atas Pak Bupati, Pak Camat, sampai pemerintahan bawah itu harus kita komitmen untuk cegah pernikahan anak. Dan tidak akan terjadi kalau di tingkat bawah ini mau penghulu tuh siapa kiai, karena dia belum cukup umur tidak dinikahkan, tidak akan terjadi gitu. Oke.
jadi komitmen bersama gitu. Oke, jadi ini Iya. untuk stakeholder terkait semua yang berperan untuk ikut membantu, itu pesan dari Ya sama-sama kita bergerak lah. sama-sama untuk membantu mengentaskan. Ya bersama kita bisa lah. Bersama kita bisa, betul. Kalau dari Ibu Kabit sendiri nih, Ibu Kabit Iya. saking concernnya tadi Iya. dan penjelasan-penjelasan dari Ibu Kabit tadi ternyata segitu bahayanya Iya. dari pernikahan anak ini. Apa kemudian yang ingin Ibu Kabit sampaikan ke masyarakat kita, terlebih khusus untuk anak-anak kita yang tentunya kita ingin melihat mereka sebagai generasi yang lebih baik di masa mendatang. Ya, jadi yang akan kami kampanyekan juga ini besok, mulai kita di Kabupaten Lombok Tengah dan 2 Agustus ini. Dindik Merari Kode. Tindik merari kode, Dindik laut Merari nyesel, Kode. Laut nyesel seumur hidup. Oke. Jadi nyeselnya karena apa? Karena pernikahan anak ini bukan hanya faktor Sesaat. fisik saja ya yang akan menjadi dampaknya ke depan. Ya, masa depan mereka secara ekonomi juga akhirnya mereka tidak bisa menjaga anaknya, memberikan asupan gizi kepada anaknya nantinya. Akhirnya sekarang itu banyak anak gendong anak gitu kan. Oke. Anak punya Ya, anak. Anak punya ya, anak. ya, anak punya anak. Nah, sehingga harapan kita dengan kita anak-anak ini janganlah dulu merarik kode gitu ya. Janganlah dulu kita lakukan pernikahan anak-anak kita ini sekolah, kemudian gapai cita-citamu, karena di sana nanti masa depanmu itu akan tergantung dari apa yang akan kamu lakukan hari ini. Untuk itu anak-anak jangan menikah muda ya, jangan menikah pada usia di bawah 19 tahun, jangan menikah di usia anak. Anak-anakku silakan anak-anak Tugasnya sekolah. ya mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian bersekolah, mencari ilmu setinggi-tingginya sehingga siap nantinya bersaing dan menuju ke Indonesia Emas 2045. Ya. Oke, terima kasih Bu Kabit, terima kasih Pak Kadis. Ya. Stunting ternyata bukan hanya stunting saja yang menjadi dampak dari pernikahan dini tersebut, tapi ternyata banyak hal. Salah satunya adalah penyebab dari banyaknya perceraian dan lahirnya bayi secara prematur. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kabit dan Pak Kadis bahwa bapak-bapak juga punya peran penting dalam mengentaskan hal tersebut. Jadi semoga pemirsa, sahabat setia Sasambo Insight dapat menyerap ilmu tersebut dan mengaplikasikan dengan baik diri. Sekian podcast kita hari ini. Ram.